Jadi kalau misalnya kita lagi flu, biasanya kita susah nih ngomong mim bertasdid dan nun bertasdid ini. Biasanya kita akan bacanya tuh dun, bim gitu. Coba aja nanti kalau teman-teman lagi flu, coba dites ya. Assalamualaikum geng. Selamat datang kembali di channel Ngaji Jocipi. Untuk kamu yang sedang ingin belajar tajwid Al-Quran, belajar bahasa Arab, dan membaca Al-Quran dengan baik, semoga channel ini bisa membantu. Kali ini kita akan membahas tentang surat Al-Lahab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Baik, sekarang kita masuk ke asbabun nuzul dari surat Al-Lahab. Sesuai dengan namanya, berkaitan dengan kisah tentang Abu Lahab. Dia adalah pamannya Nabi. Jadi, sebelum Islam, dia ini sangat baik hubungannya dengan Nabi. Karena dia juga memuji-muji sifat Al-Amin Nabi yang sangat terkenal. Tetapi, semua menjadi berubah ketika Nabi mulai mensyiarkan agama Islam. Dia menjadi tidak suka kepada Nabi. Pernah suatu ketika saat Nabi sedang berjalan di dekat Ka'bah, Abu Lahab mendatangi beliau, lalu menunjuk-nunjuk dengan tangannya, kemudian menyampaikan celaan-celaan. Tidak jauh berbeda dengan istrinya. Saat Nabi berjalan, istrinya ini selalu meletakkan kotoran unta, isi perut unta, duri-duri di jalan yang Nabi lewati. Maka Allah turunkanlah surat Al-Lahab yang bercerita tentang kisah Abu Lahab dan istrinya yang jahat. Mereka masuk neraka nanti. Sekarang kita masuk ke arti perkata bahasa Arabnya ya. Tabbat, celakalah, yada, kedua tangan, abi, Abu Lahab, namanya Abu Lahab, watab, dan benar-benar celaka. Nah, jadi ada panah warna hijau itu kan tabba, di belakang nanti tab lagi kan, yang benar-benar celaka gitu. Nah, kenapa yang pertama tadi tabbat? Karena ada objeknya. Apa itu? Kedua tangan. Jadi tabbat yada. Jadi celakalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar celaka. Lanjut ke ayat kedua. Ma, tidaklah. Aghna, berguna. Anhu, atas dia. Maluhu, hartanya. Makanya kita kalau zakat harta namanya juga diistilahkan dengan zakat mal. Wa, dan ma, tidaklah. Kasab, apa yang diusahakannya. Tidaklah berguna atas dia hartanya dan apa yang telah diusahakannya. Ayat ketiga. Sa, kelak, yasla, akan dimasukkan, naran, api, dhata, yang lahab, bergejolak. Kelak dia akan dimasukkan ke dalam api yang bergejolak. Lanjut ayat keempat ya. Wa, dan imro'ah, istri, hu, nya. Jadi imro'atuhu, istrinya gitu ya. Hammala, yang membawa. Makanya kalau ibu-ibu lagi mengandung, kita sebut dengan hamil, perempuan yang sedang membawa. Jadi itu asalnya dari kata bahasa Arab hamala, membawa. Al-hatab, kayu bakar. Dan istrinya yang membawa kayu bakar. Ayat terakhir. Fi, pada. Jidi, leher. Ha, kata ganti untuk perempuan. Makanya kita kalau sholat jenazah biasanya doanya tuh Allahumma ghfir laha warhamha. Nah itu untuk jenazah perempuan. Hablun, tali. Kita sering kan mendengar hablum minan nas, hablum minallah, hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Allah.
Karena tali itu fungsinya untuk mengikat, menyambungkan, menghubungkan gitu. Min, dari, masad, sabuk yang dipintal. Pada lehernya terdapat tali dari sabut yang dipintal. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan tajwid dari surat Al-Lahab. Untuk yang warna kuning kita tinggalkan dulu karena itu pembahasannya tentang mat. Kalau teman-teman setuju, nanti insya Allah saya akan bikinkan playlist khusus untuk mat ini. Dan kalau kita satukan di sini, rasanya nanti akan complicated. Jadi mending kita pisahkan saja. Kita masuk ke yang warna biru. Ayat pertama. Lahabim wa. Tanwin in bertemu dengan wa. Binnya melebur ke dalam wa berarti idgham. Dia didengungkan berarti idgham bigunnah. Lahabim wa. Panjangnya 2 harkat. Lanjut warna hijau. Watab. Nah, itu hukumnya qalqalah. Qalqalah apa? Karena dia berada di akhir bacaan, berarti dia qalqalah kubro. Cara membacanya ditebalkan. Dan ini lebih-lebih lagi karena dia bertasydid. Jadi watab, harus ada jeda gitu. Lanjut ke ayat kedua yang warna ungu. Anhu. Nah, itu izhar ya. Nun mati bertemu dengan ha, hukumnya jelas, nggak boleh ada dengung. Anhu. Lanjut kasab. Nah, ini karena banyak nggak bertasydid, kita baca langsung aja, nggak ada jedanya. Tapi tetap ditebalkan karena dia berada di akhir bacaan, berarti dia qalqalah kubro. Kasab. Nah, gitu. Ayat ketiga yang warna merah ya. Naranza. Nah, itu samar-samar karena ronnya itu masih seperti ron tapi nggak terlalu jelas, dan kita menyambut dengan za. Ronza itu berarti ikhfa. Kita membaca dengan dengung sepanjang 2 harkat. Dan yang warna hijau terakhir lahab, sama ya, lahab. Oke. Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang kesalahan yang sering terjadi. Baik, coba perhatikan ayat kedua, ma'aghna. Nah, ini pembahasan tentang qalqalah. Sebelumnya pernah juga kita bahas nih kesalahan yang terjadi di surat Al-Fil. Boleh cek linknya di atas. Huruf qalqalah itu hanya baju di toko. Oke? Jadi gha bukan salah satu huruf qalqalah, dan seringnya kita malah mengqalqalahkannya seperti ini contohnya. Ma'aghna. Itu salah ya, karena gha itu bukan huruf qalqalah. Yang benarnya itu ma'aghna, aghna. Jadi ditahan ya, ma'aghna gitu. Lanjut ke ayat keempat yang warna ungu. Nah, wamro. Nah, itu langsung juga ya, izhar, tapi ini izhar syafawi, nggak boleh ada dengung. Wamro. Nah, yang warna oranye, hamma. Mim bertasydid dan nun bertasydid wajib kita penuhkan ke hidung semuanya. Jadi kalau misalnya kita lagi flu, biasanya kita susah nih ngomong mim bertasydid dan nun bertasydid ini. Biasanya kita akan bacanya tuh dun, bim gitu. Coba aja nanti kalau teman-teman lagi flu, coba dites ya. Itu pertanda bahwa ini memang harus dengung ke hidung. Hamma gitu. Lanjut yang warna putih, kita jumpai di situ ada alif dan lam. Lamnya dibacakah? Iya, berarti alif lam qamariyah. Seperti yang udah kita pelajari juga di surat sebelumnya ya. Di surat An-Nas dan Al-Fil. Lanjut, haltob. Sama ya, qalqalah kubro. Nah, ini dia di ayat kelima. Inilah bedanya. Yang warna hijau perhatikan. Hablum. Nah, ini namanya qalqalah sugro. Qalqalah kecil. Kenapa begitu? Karena dia berada di tengah bacaan. Kita belum berhenti kan di situ. Jadi, kita membacanya sedikit aja. Dia tetap qalqalah, tapi nggak tebal. Lanjut warna biru. Lummi. Tanwin un. Tapi hilang dia, seolah-olah jadi lu aja kan. Langsung masuk ke mim. Itu makanya dia dimasukkan. Itu yang melebur. Berarti idgham bigunnah. Lummin. Gitu. Berdengung sepanjang 2 harkat. Lanjut, warna biru juga. Mimma. Nun matinya dihilangkan saja. Seolah-olah nggak ada dia. Makanya dia melebur, dimasukkan, berarti idgham bigunnah juga. Kan sama-sama warna biru kan? Dan terakhir,
masad. Nah, itu qalqalah kubra karena dia berada di akhir bacaan. Kita besarkan membacanya. Sekian episode untuk belajar tajwid kita tentang surat Al-Lahab. Dan kalau ada pertanyaan boleh di komen di bawah. Assalamualaikum. Tanwin in bin bertemu dengan dehayam. Nah, di situ